Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K, kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Halo teman-teman, ada kabar baik nih bagi teman-teman yang ingin belajar P3K atau mengikuti seleksi P3K. Kita lulus, Bimbel nomor 1 P3K dan CPNS menyediakan paket belajar P3K dengan potongan harga hingga 50%. Jika kalian menggunakan kode promo Ceko 50. Sekali lagi, kode promonya adalah Ceko 50. Bahkan, kamu bisa belajar dulu sampai lulus baru bayar loh. Menarik banget bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera daftarkan diri kalian di kelas Kita Lulus dengan klik link di kotak deskripsi di bawah ini ya. Pak Ceko akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen. Beliau memberikan sebuah masalah. Apa yang akan kamu lakukan kalau minyak bumi sudah tidak ada lagi di muka bumi ini? Peserta didik diminta menuliskan beberapa alternatif jawaban yang harus menjadi fokus perhatian Pak Ceko adalah A. Jawaban ilmiah dari peserta didik tertentu. B. Setiap peserta didik yang menjawab. C. Banyaknya alternatif jawaban. D. Banyaknya jawaban berkualitas. E. Banyaknya jawaban yang tepat. Menurut teman-teman sendiri nih, untuk para pejuang P3K, jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang mana teman-teman? Ya, karena Pak Ceko akan mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen, maka kita harus mengetahui apa itu berpikir divergen. Kalau berpikir vertikal atau berpikir konvergen, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis. Analitis adalah bersifat logis dan sistematis dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir ini dibutuhkan ketika melakukan analisis terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata dan tidak terbiasakan oleh pendapat-pendapat yang subjektif yang tidak berkaitan dengan persoalan tersebut. Ini yang berpikir vertikal atau berpikir konvergen. Beda lagi dengan berpikir divergen ya teman-teman. Kalau berpikir pendek atau berpikir lateral atau berpikir divergen, yaitu tipe berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah. Dalam artiannya boleh berbeda dari umumnya. Dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan masalah yang tepat. Jadi, berpikir divergen itu menginformasikan ya, mengumpulkan beberapa informasi yang sebanyak mungkin, terkadang yang tidak relevan atau boleh salah gitu ya teman-teman. Jadi, apapun informasinya dikumpulkan jadi satu terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Kalau berpikir divergen. Nah, untuk lebih mudahnya, coba lihat gambar berikut ini teman-teman. Ini konvergen ya, yang konvergen dan divergen. Kalau konvergen itu memilih alternatif, disebut juga vertical thinking atau konvergen. Itu hanya memilih alternatif gitu ya. Kalau divergen yaitu eksplorasi untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan, disebut juga lateral thinking atau divergen. Jadi kalau memilih alternatif itu disebut konvergen, kalau mengeksplor untuk menghasilkan banyak ide disebut divergen. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal ini adalah yang C teman-teman. Banyak alternatif jawaban karena di sini Pak Ceko mengembangkan kreativitas dengan meningkatkan kemampuan berpikir divergen.
Oke teman-teman, kita bahas soal berikutnya ya. Soal berikutnya nih. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari teori yang mana nih teman-teman? Apakah kognitivitas atau kognitif, atau B humanis, atau C behavioris, atau D abad ke-20, atau E konstruktif nih teman-teman. Nah, menurut teman-teman sendiri, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana teman-teman? Oke, sebelum kita tahu jawabannya, maka kita harus tahu dulu nih, kognitif itu apa, humanis itu apa, behavior itu apa, konstruktif itu apa gitu ya teman-teman. Yuk kita bahas dulu satu persatu. Nah, kalau kognitif itu adalah di mana memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. Ini kognitif. Kalau humanis adalah menunjukkan kebebasan setiap individu peserta didik memahami materi pembelajaran untuk memperoleh pengetahuan baru dengan cara sendiri, aktualisasi, atau mengekspresikan diri selama proses pembelajaran. Nah, kalau behavioris, yaitu memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar dan memperhatikan respon pada peserta didik. Kalau konstruktif, yaitu kegiatan belajar di mana aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Nah, jadi uraian ini, maka jawaban yang tepat untuk soal tersebut, soal di atas ini, yaitu aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, dan menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling terpenting adalah terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang E teman-teman, konstruktivistik gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan suatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai, hal ini merupakan prinsip dari belajar apa nih teman-teman? Ataukah yang pertama shaping, yang kedua kesulitan belajar, atau C trial and error, atau D conditioning, atau E konseptualisasi. Nah, sebelum kita tahu jawabannya, maka kita harus tahu dulu nih, apa itu shaping, atau itu kesulitan belajar, apa itu trial and error, apa itu conditioning, dan apa itu konseptualisasi. Nah, menurut teman-teman dulu nih, sebelum kita jelaskan, belum kita tahu makna-maknanya apa, menurut teman-teman jawaban yang tepat apa nih? Oke, simpan dulu. Mari kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, kalau shaping itu adalah teori belajar behaviorisme untuk menunjukkan pengajaran keterampilan-keterampilan baru dan perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku tersebut dengan baik. Prinsip Skinner yaitu reinforcement, punishment, shaping, extension, dan perubahan perilaku. Ini kalau shaping ya teman-teman. Nah, kalau trial dan error adalah proses belajar peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini adalah trial dan error. Lanjutnya nih teman-teman, kalau conditioning,
suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus, stimulus alami dan stimulus buatan. Apabila dikombinasikan dengan stimulus alami berkali-kali, stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan respon yang sama dengan stimulus alami. Nah, kalau konseptualisasi, yaitu siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang hal yang pernah diamatinya. Pada tahapan ini, siswa diharapkan sudah mampu untuk membuat aturan-aturan umum atau generalis dari berbagai contoh kejadian yang meskipun tampak berbeda, tetapi mempunyai landasan aturan yang sama. Nah, dari uraian ini, jadi menurut teman-teman jawaban yang tepat yang mana nih? Dari shaping, trial and error, conditioning, atau konseptualisasi. Nah, di sini pertanyaannya adalah apabila dalam proses belajar, peserta didik melakukan sesuatu sampai dengan mendapatkan respon yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan, serta menghilangkannya apabila dirasakan tidak sesuai. Ini masuknya prinsip dari, iya benar teman-teman, trial dan error. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman. Menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambaran-gambaran atau visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan atau perbandingan. Hal ini merupakan tahapan dari A. Ikonik, B. Konflik, C. Intuitif, D. Simbolik, E. Enaktif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang Oke, simpan dulu jawaban teman-teman. Mari kita bahas satu persatu. Apa sih ikonik, konflik, intuitif, simbolik, dan enaktif. Nah, kalau tahapan ikonik, yaitu di mana tahapan ini anak tidak lagi membuat suatu benda konkret, melainkan dalam bentuk wujud gambar atau ikon-ikon lainnya, di mana anak sudah mampu memanipulasi dengan menggunakan gambar dari suatu objek. Nah, kalau enaktif, di tahap ini akan terlihat dan terlibat secara langsung dalam sebuah pembelajaran, di mana pengetahuan dipelajari secara aktif oleh anak itu sendiri dengan menggunakan benda-benda konkret atau menjumpai situasi yang nyata. Artinya anak dapat memegang, melihat, menggerakkan, dan merasakan benda-benda yang konkret atau nyata. Nah, bedanya kalau simbolik, itu setelah sampai pada tahap ini, maka anak akan sudah dapat mempresentasikan dalam bentuk simbolik-simbolik abstrak, entah itu simbol verbal atau lambang-lambang matematika, atau lambang abstrak lainnya. Ini simbolik ya teman-teman. Nah, untuk yang ini ya, menurut Brunner, apabila seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambaran-gambaran dan visualisasi verbal, dengan kata lain, peserta didik belajar melalui bentuk perumpamaan dan perbandingan. Ini masuknya ke tahap ikonik ya teman-teman. Karena di mana tahap ini tidak lagi melihat suatu benda konkret, teman-teman. Oke ya teman-teman, melainkan dalam wujud gambar atau ikon-ikon lainnya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang ikonik, teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Contoh penerapan teori behavioristik yang dapat dilakukan oleh guru dalam praktik pembelajaran adalah A. Membimbing siswa dalam memperoleh pengetahuan baru. B. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keinginan tahu siswa dan membantu mereka mengekspresikan gagasannya. Yang C. Memahami tahapan-tahapan perkembangan peserta didik dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan tahapan tersebut. D. Memberikan penjelasan pengetahuan baru. E. Memberikan stimulus kepada peserta didik berupa penataan lingkungan belajar. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk hal ini dan soal ini adalah yang mana, teman-teman? Yuk.
Nah, kalau membimbing itu ikutnya adalah konstruktif. Kalau menyediakan yang B ini adalah humanisme ya teman-teman. Kalau yang C itu adalah memahami tahapan-tahapan perkembangan studi didik, ikutnya ke kognitivisme. Nah, kalau memberikan penjelasan pengetahuan itu adalah sama ya teman-teman, ke kognitif juga. Karena memahami perkembangan studi didik juga ikutnya itu ya teman-teman. Kalau yang E itu memberikan stimulus kepada studi didik berupa penataan lingkungan belajar, itu ikutnya adalah behaviorisme. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang E teman-teman. Yuk, kita bahas soal berikutnya teman-teman. Teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri apa ini teman-teman? A. Memanusiakan manusia itu sendiri. B. Mengkonstruksi pengetahuan. C. Pengetahuan di atas segalanya. D. Abstractive learning. Atau E. Teori kepribadian. Menurut teman-teman nih, jawaban yang tepat untuk teori humanistik dalam pembelajaran biasanya memiliki ciri apa nih teman-teman? Ya teman-teman. Nah, menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia teman-teman. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Itu teman-teman. Jadi jawaban yang tepat apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah yang A. Memanusiakan manusia itu sendiri. Itu adalah tujuan dari teori humanistik, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Nah, soal ini yaitu kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan studi didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, teman-teman. Mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah A. DL atau Discovery Learning, B. PBL atau Problem Based Learning, atau C. Project Based Learning, atau D. Inquiry. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah, maka kita harus tahu dulu nih modelnya ya teman-teman ya. Model yang tepat adalah yang apa nih teman-teman? Nah, jawaban yang tepat adalah yang A nih, Discovery Learning. Karena sintak dari model Discovery Learning yaitu satu, ada pemberian rangsangan atau stimulus ya teman-teman. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga adalah pengumpulan data atau data collection. Yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Yang kelima atau pembuktian verifikasi. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan atau menggeneralisasi suatu kegiatan pembelajaran gitu ya teman-teman. Jadi model yang tepat untuk yang ini adalah yang A ya teman-teman, Discovery Learning teman-teman. Yang A. Lanjut teman-teman, keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sebagai A. Discovery Learning, B. Critical dan Creative Thinking, C. Problem Solving, D. Management Strategy Solving, E. Transfer Knowledge. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk ini, soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Karena apa? Yuk kita bahas satu-satu nih.
Kalau transfer knowledge itu keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau problem solving adalah keterampilan untuk pemecahan masalah. Kalau critical thinking yaitu berpikir segala hal secara mendalam, mengajukan berbagai pertanyaan, menentukan informasi yang relevan, mengambil putusan, menganalisis semua asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi dan penelitian berdasarkan data dan informasi. Nah, kalau critical thinking yaitu berpikir kreatif, dapat berupa pemikiran imajinatif, menghasilkan banyak kemungkinan solusi, berbeda dan bersifat lateral. Jadi, untuk keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki beberapa aspek. Pemahaman bahwa berpikir kritis. Nah, di sini adalah berpikir kritis. Merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan. Merupakan bagian dari aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Jawaban yang tepat adalah yang C, teman-teman.